Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh peternak yang ada di bumi Nusantara. Perkenalkan, saya Abdurrahman, alamat Desa Dairing, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips atau berbagi pengalaman bagaimana cara mencari bakalan atau bibit sapi yang potensi cepat besar, berpotensi bisa untuk dijadikan bahan penggemukan. Menurut saya, semua jenis sapi berpotensi untuk digemukkan. Semua jenis sapi bisa dijadikan bahan untuk usaha penggemukan. Di antaranya ada sapi lokal Madura, ada sapi Madrasin hasil persilangan antara sapi lokal Madura dengan limusin, bahkan ada sapi jenis limusin, dan banyak lagi jenis-jenis sapi yang di situ potensi untuk dijadikan bahan penggemukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli bibitan sapi yang mau kita jadikan bahan penggemukan. Di antaranya yang harus kita perhatikan, dipastikan sapi yang mau kita beli dalam keadaan dalam kondisi sehat. Terus cari sapi yang punya postur tinggi, badannya agak panjang, dan kulitnya lentur. Kulit ini cenderung longgar, terus pangkal paha belakang ini agak lebar. Tidak lupa juga harus diperhatikan ini kondisi kaki. Jadi sapi yang kita beli, cari kaki yang tegak. Cari kaki yang tegak dan cenderung agak besar. Karena apa? Di kaki yang tegak dan cenderung besar, di situ bisa menopang bobot yang maksimal. Contohnya seperti ini. Salah satu koleksi yang ada di kandang kami, diantaranya kami ada sapi Madrasin, di mana dulu sapi ini ketika kita beli umurnya kurang lebih sekitar 1,5 tahun, di mana sapi Madrasin ini dia mempunyai sifat-sifat yang cenderung ke sapi lokal Madura, dan postur tubuhnya cenderung ke sapi limusin. Karena sapi Madrasin ini hasil persilangan antara sapi lokal Madura dan sapi limusin. Postur tingginya cukup lumayan, sangat potensi untuk dijadikan bahan penggemukan, juga badannya lumayan panjang. Dia punya badan yang agak tebal, jadi sangat potensi untuk dijadikan bahan penggemukan. Dan ketika ini mencapai target umur kurang lebih sekitar 2,5 tahun, saya kira sapi Madrasin ini tidak kalah dengan jenis-jenis sapi yang lain. Karena apa? Bobotnya sangat lumayan bagus. Ini jenis sapi Madrasin yang menjadi koleksi di kandang kami. Ketika mencapai usia kurang lebih 2,5 tahun, sapi Madrasin ini bisa mencapai target atau bobot kisaran 750 kilo atau 7,5 kintal. Jadi menurut saya jenis sapi Madrasin ini sangat potensi untuk dijadikan bahan penggemukan. Terus selanjutnya sapi yang ada di kandang kami
kami ada koleksi sapi jenis sapi lokal Madura, di mana kita masukkan sapi lokal Madura ini, kita mau menjawab keraguan-raguan ketika kita menjadikan sapi Madura ini sebagai bahan penggemukan. Apa bisa, apa gak bisa. Saya kira lagi-lagi di semua jenis sapi ini bisa dijadikan sebagai bahan penggemukan, ya termasuk diantaranya sapi lokal Madura itu sendiri. Kebetulan sapi ini hasil breeding kita sendiri, karena sebelum mengawali usaha penggemukan atau mengembangkan usaha penggemukan ini, saya mengawali ternak ini dari satu sapi awalnya. Kita punya sapi betina waktu itu, setelah sapi betina kita kawinkan dan keluarnya cenderung ke sapi lokal. Kenapa saya suka? Karena sapi ini kita pelihara semenjak kecil dan sekarang umurnya kurang lebih sekitar 1 tahun. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Insya Allah tidak kalah dengan jenis-jenis sapi yang lain. Sukanya lagi sapi Madura ini, dia sifat-sifatnya cenderung ke sapi lokal, sapi Madura, yang perawatannya mudah. Terus dia bisa menyesuaikan di setiap cuaca, entah itu cuaca panas, entah itu cuaca dingin. Dan ada hal yang sangat istimewa menurut saya terkait bibitan sapi lokal Madura. Untuk makanannya cenderung sangat sedikit atau bisa meminimalisir pemberian pakan. Jadi kalau sapi-sapi yang berjenis limusin itu membutuhkan kos yang sangat besar untuk menggemukkan. Tapi sapi Madura ini sangat irit. Karena apa? Memang dia cenderung genetiknya ke sapi lokal Madura. Perawatannya sangat mudah. Tapi pertumbuhan dagingnya tidak kalah dengan sapi-sapi yang lain. Terus selanjutnya, di sini kita juga ada koleksi jenis sapi limusin. Yang mana sapi ini kita beli di pasar hewan di daerah Bangkalan ini sendiri. Ini salah satu koleksi sapi yang ada di kandang kami. Jenisnya jenis limusin. Waktu itu kita beli kurang lebih umur sapi ini kisaran 1,5 tahun, dalam kondisi yang sangat kurus sekali. Ya tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Setelah kita rawat kurang lebih 4 bulan, hasilnya sangat kelihatan. Dan sangat memenuhi, pertumbuhan berat badannya sangat memenuhi seperti yang kita inginkan. Salah satu keunggulan sapi limusin ini, dia cenderung mempunyai postur yang tinggi, terus badan yang panjang, terus dagingnya sangat padat. Ini salah satu keunggulan dari sapi limusin. Sekali lagi saya sampaikan, dalam koleksi sapi yang ada di kandang kami, kita memberlakukan setiap sapi ini tidak sama. Sapi lokal Madura perlakuannya tidak sama dengan sapi madrasin. Sapi madrasin perlakuannya tidak sama dengan sapi limusin itu sendiri. Karena apa? Sapi limusin ini dia cenderung makannya sangat rakus sekali. Jadi untuk rangsum makannya, ketika misalnya sapi yang lain ini cuma membutuhkan 1,5 kilo atau 2 kilo setiap rangsum makan, sapi limusin ini kisaran 2,5 kilo atau 3,5 kilo setiap rangsum makannya. Dan sapi limusin ini hebatnya, dia kalau makan cenderung sangat rakus, sangat lahap kalau makan. Itu kelebihan dari sapi limusin. Dan sekarang usianya kurang lebih 19 bulan, karena ada di kandang kami
ada di kandang kami kurang lebih selama 4 bulan dan hasilnya sangat memuaskan. Itu beberapa tips atau beberapa masukan atau pertimbangan beberapa sapi yang ada di kandang kami. Mudah-mudahan tip-tip yang saya sampaikan bisa menjadi perbandingan atau masukan kepada semua sahabat ternak yang ada di Indonesia, terkhusus sahabat ternak yang ada di Pulau Madura. Akhirnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.